Aku mencintaimu. Ketika kamu adalah dirimu yang pertama dan terutama, maka tidak ada yang dapat disangkal darimu, karena bagimu adalah yang sempurna, penuh, lengkap dan tepat untukmu. Menjadi diri Anda yang pertama dan terutama, maka Anda secara otomatis mengalami kesempurnaan dalam bentuk pikiran, kata-kata, perbuatan dan tindakan ilahi. Sedangkan jika Anda membiarkan pikiran beracun Anda berdiri di depan segalanya, maka Anda secara otomatis mengalami ketidaksempurnaan dalam bentuk penyakit, kebingungan, kebencian, depresi, penilaian dan kemiskinan. Dr. Ihaleakala Heulen. Saya berusaha menyerap pesan Dr. Len sebaik mungkin, tetapi masih banyak lagi yang ingin dan perlu saya pelajari. Saya tahu saya selalu pandai dalam menyaring dan menangkap ide-ide hanya dengan membiarkan diri dan pikiran saya tetap terbuka terhadap hal itu. Di kelas pertama itu, saya mulai merasa bahwa satu-satunya pekerjaan saya dalam hidup adalah mengatakan, "Aku mencintaimu" kepada apapun yang melewati saya, apakah itu baik atau buruk. Semakin saya mampu membubarkan program pembatasan yang telah saya lihat dan dengar, maka semakin saya dapat mencapai tingkat level 0 dan membawa banyak perdamaian ke planet ini melalui diri saya sendiri. Mark sedikit kesulitan menangkap pesan seminar. Dia terus ingin memasukkannya ke dalam skema logis. Menjadi jelas bagi saya bahwa pikiran intelek tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mencoba menemukan penjelasan logis adalah solusi yang salah dan pasti gagal. Dr. Heulen berulang kali menunjukkan bahwa 15 bagian dari 15 juta informasi yang hadir setiap saat tersedia untuk pikiran sadar, tetapi kita tidak memiliki kesempatan untuk memahami semua elemen yang berperan dalam hidup kita. Jadi kita harus melepaskan dan harus percaya. Saya akui bahwa banyak dari pesan-pesan dalam kursus ini tampak gila bagi saya. Pada satu titik selama kursus, seorang pria mengatakan dia melihat pintu besar terbuka di dinding dan roh orang mati mengambang melaluinya. "Apakah Anda tahu mengapa Anda melihat ini?" tanya Dr. Heulen. "Karena kita berbicara tentang roh sebelumnya," kata seseorang. "Tepat," Dr. Heulen mengakui, "kamu menarik mereka dengan membicarakannya, tetapi kamu tidak perlu melihat ke dunia lain, karena kamu punya cukup banyak hal yang harus dilakukan untuk bertahan di saat ini dan di dunia ini." Aku tidak melihat hantu. Saya tidak tahu bagaimana menafsirkan mereka yang telah melihatnya. Saya menyukai film The Sixth Sense, tetapi sebagai film, saya tidak ingin roh muncul dan berbicara kepada saya. Ternyata, semua ini normal bagi Dr. Heulen. Dia menceritakan kisah pekerjaannya di rumah sakit jiwa dan ketika dia pergi sendirian di tengah malam dan mendengar toilet disiram, tempat itu penuh dengan semangat. Katanya, banyak pasien telah meninggal di bangsal itu pada tahun-tahun sebelumnya tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah meninggal. Mereka masih ada di sana. Masih di sana menggunakan kamar mandi, sepertinya begitu. Dan seolah-olah itu belum cukup aneh, Dr. Heulen melanjutkan untuk menjelaskan bahwa jika Anda berbicara dengan seseorang dan memperhatikan bahwa mata mereka sebagian besar berwarna putih dengan lapisan tipis di sudut-sudutnya, maka mereka kerasukan. Jangan coba-coba berbicara dengannya, tegurnya. Sebaliknya, cukup bersihkan maka akan menghilangkan kegelapan dan mengembalikan mereka kepada kendali. Aku cukup berpikiran terbuka, tapi pembicaraan tentang roh, jiwa kesurupan, dan hantu menggunakan kamar mandi di malam hari juga agak berlebihan bagiku. Namun, aku menahannya. Saya ingin tahu rahasia dasar penyembuhan untuk membantu saya dan orang lain mencapai kemakmuran, kesehatan, dan kedamaian. Saya tidak pernah berharap harus melintasi dunia tak kasat mata dan memasuki senja untuk mendapatkannya. Di lain waktu dalam kursus, kami berada di lapangan melakukan latihan untuk memperluas energi dalam tubuh kami. Dr. Heulen memanggil saya kepadanya. Ketika saya melihat orang ini, saya melihat semua rasa lapar di Sri Lanka, katanya. Saya juga menatapnya tetapi melihat hanya seorang wanita yang berbaring di atas matras. "Banyak yang harus kita bersihkan," kata Dr. Heulen. Meskipun bingung, saya melakukan yang terbaik untuk mempraktikkan apa yang telah saya pahami. Hal termudah untuk dilakukan adalah selalu mengatakan, "Aku mencintaimu," dan tentu saja saya melakukannya. Ketika saya pergi ke kamar mandi suatu malam, saya merasakan awal dari infeksi saluran kemih. Saya berkata,
Aku mencintaimu kepada Tuhan sambil merasakan infeksi. Saya segera melupakannya dan itu sembuh keesokan paginya. Semenjak saat itu saya terus mengatakan, aku mencintaimu, secara mental dan berulang-ulang, terlepas dari apa yang sedang terjadi, baik, buruk atau sekedar merasa ada sesuatu yang berbeda pada diri saya. Saya berusaha melakukan yang terbaik untuk membersihkan segalanya sekarang di dalam hidup saya, baik apakah saya sedang menyadarinya atau tidak. Berikut adalah contoh kecil cara kerjanya. Suatu hari seseorang mengirimi saya email yang membuat saya kesal. Di masa lalu saya akan menangani ini dengan mengerjakan poin emosional saya yang paling sensitif atau mencoba berunding dengan orang yang mengirim pesan buruk itu. Saat itu saya memutuskan untuk menggunakan metode Dr. Hewlett. Aku terus berkata dalam hati, maaf, dan aku mencintaimu. Saya tidak memberitahu siapapun secara khusus. Saya hanya membangkitkan semangat cinta untuk menyembuhkan dalam diri saya apa yang menciptakan atau menarik keadaan eksternal tersebut. Dalam 1 jam, saya menerima email lain dari orang yang sama. Dia meminta maaf atas pesan sebelumnya. Ingatlah bahwa saya tidak mengambil tindakan lahiriah apapun untuk menerima permintaan maaf itu. Aku bahkan tidak menjawabnya. Tetapi dengan mengatakan, aku mencintaimu, saya entah bagaimana itu menyembuhkan dalam diriku sendiri program tersembunyi yang telah membatasi kami berdua. Mempraktikkan metode ini tidak selalu berarti mendapatkan hasil langsung. Intinya bukan untuk mendapatkan hasil, tapi untuk mendapatkan ketenangan. Ketika Anda menggunakan metode ini, Anda sering mendapatkan buah yang Anda inginkan terlebih dahulu. Misalnya, suatu hari salah satu karyawan saya menghilang. Padahal dia harus menyerahkan beberapa pekerjaan untuk proyek penting dengan tenggat waktu yang sudah dekat. Bukan saja dia belum selesai, tetapi dia sepertinya telah menghilang dari planet ini. Saya tidak menerimanya dengan baik. Meskipun saya sudah akrab dengan metode Dr. Hewlett pada saat itu, saya merasa sulit untuk mengatakan, aku mencintaimu, ketika semua yang ingin saya katakan adalah, saya ingin membunuhmu. Ketika saya memikirkan karyawan saya menjadi marah. Namun, saya terus mengatakan, aku mencintaimu, tolong maafkan aku, dan maafkan aku. Saya tidak memberitahu siapapun, saya mengatakannya untuk mengatakannya, aku pasti tidak merasakan cinta. Sebenarnya, butuh 3 hari dari proses ini untuk mendekati keadaan damai dalam diri saya. Dan saat itulah karyawan saya muncul. Dia berada di penjara, dia meminta bantuan, saya memberikannya kepadanya dan sambil terus mengatakan, aku mencintaimu. Saya belum melihat hasil langsung tetapi menemukan kedamaian batin sudah cukup untuk membuat saya bahagia. Dan entah bagaimana, pada saat itu, karyawan saya telah merasakannya juga. Saat itulah dia meminta seorang sipir untuk menggunakan telepon untuk menelpon saya. Setelah ditelepon, saya berhasil mendapatkan jawaban yang saya cari untuk menyelesaikan proyek mendesak saya. Ketika saya menghadiri kursus Ho'oponopono pertama yang dipimpin oleh Dr. Hewlett, dia memuji buku saya Attractor Factor. Dia mengatakan kepada saya bahwa dengan membersihkan saya, getaran buku saya akan meningkat dan semua orang akan merasakannya saat membacanya. Artinya, jika saya meningkat, maka pembaca saya juga akan meningkat. Bagaimana dengan buku-buku yang sudah terjual dan sudah ada di tangan seseorang? Tanyaku. Buku saya telah menjadi buku terlaris dengan beberapa edisi dan diterbitkan dalam bentuk paperback. Saya khawatir tentang orang-orang yang sudah memiliki salinan buku saya. Buku-buku itu belum ada di tangan siapapun, jelasnya. Sekali lagi mengejutkan saya dengan kebijaksanaan mistiknya. Aku masih di dalam dirimu. Singkatnya, tidak ada yang di luar diri saya. Dibutuhkan seluruh buku untuk menjelaskan teknik canggih ini dengan kedalaman yang layak. Dan itulah sebabnya saya menulis teks ini dengan persetujuan Dr. Len. Cukuplah kiranya untuk mengatakan bahwa kapanpun Anda ingin meningkatkan sesuatu dalam hidup Anda, dari situasi finansial hingga emosional, hanya ada satu tempat untuk melihat, yaitu di dalam diri Anda sendiri. Dalam kursus itu, tidak semua orang memahami apa yang dibicarakan Dr. Hewlett. Menjelang akhir hari terakhir, mereka mulai membombardirnya dengan pertanyaan. Semua yang ditanyakan menggunakan bagian logis dari pikiran mereka, seperti, bagaimana pembersihan saya dapat mempengaruhi orang lain, kemana kehendak bebas dalam semua ini, mengapa begitu banyak teroris menyerang kita?
Dr. Helen terdiam. Dia sepertinya melihat ke arahku yang duduk di pojok ruangan. Dia tampak frustrasi, mempertimbangkan bahwa seluruh pesannya adalah bahwa tidak ada di luar sana, yang mana semuanya adalah di dalam diri kita sendiri. Dia mungkin merasa bahwa kurangnya pemahaman setiap orang mencerminkan kurangnya pemahamannya sendiri. Dia tampak seperti akan menangis. Aku hanya bisa membayangkan dia berkata pada dirinya sendiri, "Maafkan aku mencintaimu." Di kursus saya perhatikan bahwa banyak orang memiliki nama Hawaii meskipun aksen bicara mereka tidak terdengar Hawaii. Mark dan saya meminta penjelasan. Kami diberitahu bahwa jika Anda merasakan keinginan, maka Dr. Helen dapat memberi Anda nama baru. Idenya adalah untuk mengidentifikasi diri baru agar tidak ada kenangan dan bergabung dengan ketuhanan pada tingkat 0. Saya tahu kekuatan nama baru. Pada tahun 1979 saya menjadi suami Anan Manjasri. Itu adalah nama yang diberikan oleh guru saya saat itu, Bhagwan Sri Rajneesh. Pada saat itu, ketika saya masih berjuang dengan masa lalu saya, kemiskinan dan dalam memahami hal-hal baru, nama baru telah membantu saya memulai kembali. Saya menggunakannya selama 7 tahun. Wajar untuk bertanya apakah Dr. Helen akan atau dapat memberi saya nama baru. Ketika saya bertanya kepadanya, dia berkata dia akan memeriksa dengan keilahian. Ketika dia merasakan ilham, dia akan mengomunikasikan apa yang telah dia terima. Sekitar sebulan setelah seminar pertama itu, dia menulis kepada saya, "Yo, beberapa hari yang lalu saya melihat awan muncul di benak saya." Dia memulai transformasi dirinya, perlahan-lahan berbalik dan berubah menjadi kuning lembut. Kemudian, seperti seorang anak yang meregangkan dirinya untuk membuka matanya dalam kegelapan yang tak terlihat, dia merentangkan dirinya. Dari gaib muncul nama Ao Aqua, Pio. Saya sangat menyukai nama Ao Aqua, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Jadi saya menulis kepadanya untuk meminta bantuan. Inilah yang dia jawab kepada saya, "Yo, A adalah suara huruf A di ayah, O adalah suara huruf O di O, K adalah suara huruf pertama dan di dapur, U adalah suara huruf U dengan warna biru, kedamaian diri I Haleakala." Saya bisa memahami dan senang dengan nama baru saya. Saya tidak pernah menggunakannya di depan umum, tetapi ketika menulis kepada Dr. Helen, saya mengadopsinya. Kemudian, ketika saya memulai blog online saya di www.joevitale.com, saya menandatangani Ao Aqua. Hanya beberapa orang yang bertanya mengapa. Saya menyukainya karena saya merasa sedang meminta keilahian untuk membersihkan blog saya, menggunakan nama tersebut, yang bagi saya berarti perpisahan awan untuk melihat ilham Tuhan. Sementara saya ingin lebih banyak informasi, saya menulis surat kepada Dr. Helen untuk menanyakan apakah dia ingin datang ke Texas dan berbicara dengan sekelompok kecil teman tentang Ho'oponopono. Itu adalah rencana saya untuk mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Dia akan naik pesawat ke Texas jika dia adalah tamuku, dan saat dia bersamaku, aku akan mengekstrak apa yang dia ketahui dari otaknya, bahkan bagaimana dia memperlakukan seluruh bangsal penjahat yang sakit mental. Dr. Helen setuju dan menulis kepada saya, "Yo, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menelpon saya. Itu tidak perlu tetapi Anda melakukannya. Saya menghargainya. Saya ingin mengajukan proposal untuk kunjungan informal ke Austin pada bulan Februari. Mungkin keseluruhan tema pertemuan bisa menjadi semacam tinjauan tentang berbagai pendekatan pemecahan masalah yang Anda bahas dalam buku Anda Adventures Within, The Confessions of an Inner World Journalist. Saya membayangkan Anda sebagai sesuatu yang lebih dari seorang pewawancara dan saya sebagai sesuatu yang lebih dari orang yang diwawancarai. Kejelasan sangat penting ketika menyampaikan informasi, apapun bentuknya. Misalnya, ada lebih banyak kebingungan dalam mendefinisikan masalah daripada penyebabnya. Bagaimana Anda bisa memecahkan masalah ketika Anda tidak jelas apa itu, di mana masalah harus diidentifikasi untuk diproses, dalam pikiran, tapi apa itu, atau di mana kebanyakan orang percaya itu, yaitu di dalam tubuh, atau di keduanya, atau mungkin tidak satu pun dari lokasi ini. Lalu ada juga pertanyaan tentang siapa atau apa yang memecahkan masalah. Seperti yang Anda katakan dalam buku Anda, sulit untuk menghindari penilaian hanya ketika mencoba memecahkan masalah menggunakan metode seperti pilihan atau debat. Apakah penilaian atau keyakinan adalah masalah yang sebenarnya?
Biarkan masalahnya muncul dan biarkan semua orang melihatnya. Pertemuan informal kita tidak boleh tentang baik atau buruk, ataupun metode dan konsep benar atau salah. Ini harus menghindari ketidakjelasan yang berulang. Anda dan saya akan sangat membantu jika kita bisa mengklarifikasi kejelasan setiap momen dalam membawa ritme dan alirannya meskipun hanya sedikit. Pada akhirnya, untuk memparafrasekan Brutus dalam tragedi Shakespeare Julius Caesar, kita harus menunggu sampai akhir hari untuk melihat bagaimana semuanya berubah, dan begitu juga kita. Katakan apa pendapat Anda tentang cara mengatur pertemuan ini. Saya tidak terikat padanya seperti Brutus pada saat kematian, kedamaian diri Haleakala. Saya segera mengumumkan tentang makan malam pribadi dengan Dr. Hewlett dan saya pikir hanya 5 atau 6 orang yang akan datang. Sebaliknya, hampir 100 orang menunjukkan minat, dan sebanyak 75 membayar di muka untuk memesan tempat mereka dalam makan malam yang menyenangkan. Dr. Hewlett pun mengejutkan saya dengan menanyakan daftar semua orang yang akan datang ke acara tersebut. Dia ingin membersihkan mereka. Saya tidak yakin apa yang dia maksud, tetapi saya mengiriminya daftar tersebut. Dia menjawab dengan mengatakan, "Terima kasih untuk daftarnya. Aqua, itu hanya untuk membersihkan, untuk memiliki kemungkinan membersihkan dan menjadi bersih dengan Tuhan." Dan kemudian dia menulis, "Oh jiwaku, hidup bahkan dengan tubuh yang kelaparan, dan biarkan itu dikonsumsi, untuk meningkatkan kekayaanmu, membeli keabadian dengan menjual berjam-jam sampah yang sia-sia, pelihara diri Anda dari dalam, dan jangan memamerkan kemegahan di luar, jadi Anda akan memakan kematian yang memakan manusia, dan begitu kematian terbunuh, kita tidak akan lagi fana. Assalamualaikum, Haleakala." Ketika saya pergi untuk menjemput Dr. Hewlett yang telah tiba di Austin, dia segera mulai bertanya kepada saya tentang kehidupan saya. Buku yang Anda tulis tentang hidup Anda, mengacu pada petualangan yang sangat dalam, menunjukkan bahwa Anda telah melakukan banyak hal berbeda untuk mencari kedamaian. Dia memulai, yang mana yang benar-benar berhasil? Saya memikirkannya dan mengatakan bahwa mereka semua memiliki nilai, tetapi mungkin metode pilihan adalah yang paling berguna dan aman. Saya menjelaskan bahwa ini adalah cara untuk mempertanyakan keyakinan seseorang dan memahami apa yang nyata. Ketika Anda mempertanyakan keyakinan Anda, apa yang tersisa? Apa yang tersisa? Saya ulangi, kejelasan tentang pilihan, dan dari mana kejelasan itu berasal? Tahu-tahu dia bertanya. Dia mengejutkanku dengan pertanyaan itu. Saya ingin menjelaskan bahwa kekayaan dan kebodohan tidak saling eksklusif. Tidak ada tertulis bahwa hanya malaikat yang kaya. Orang yang penuh kebencian memiliki kejelasan tentang uang dan bisa menjadi kaya sambil tetap tidak menyenangkan. Tetapi pada saat itu saya tidak dapat menemukan kata-kata. Saya tidak tahu, aku mengakui. Saya tidak berpikir Anda harus mengubah kepribadian Anda menjadi kaya. Anda hanya harus memiliki keyakinan yang menerima kekayaan. Dari mana keyakinan itu berasal? Dia bertanya. Setelah berada di kelasnya, saya tahu jawabannya adalah, ini adalah program yang diambil orang dalam hidup. Dia mengubah topik pembicaraan lagi, dengan mengatakan bahwa saya adalah seorang penulis yang benar-benar menghipnotis. Dia mulai mempertimbangkan ide buku saya tentang Ho'oponopono. Apakah Anda siap? Kamu mau aku tulis sekarang? Tanyaku. Mari kita lihat bagaimana akhir pekannya. Katanya, ngomong-ngomong, bagaimana kita mengatur makan malam ini? Tanyaku. Aku selalu ingin berada di posisi yang mengendalikan situasi, untuk memastikan saya melakukan segalanya dengan benar dan orang-orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya tidak pernah merencanakannya, katanya. Saya percayakan pada Tuhan. Tapi maukah Anda berbicara dulu untuk pengantar? Atau saya dulu atau apa? Atau apakah Anda memiliki pengantar yang Anda ingin saya bacakan untuk Anda? Kita lihat saja nanti, katanya. Jangan merencanakan apapun. Ini membuat saya merasa tidak nyaman. Saya suka mengetahui apa yang diharapkan dari saya. Apakah Dr. Hewlett mendorong saya ke dalam kegelapan atau mungkin ke arah cahaya? Saya benar-benar tidak yakin pada saat itu. Dia melanjutkan dengan mengatakan sesuatu yang lebih bijaksana daripada yang bisa saya pahami saat itu. Dalam keberadaan kita,
saat demi saat, kita manusia tidak menyadari perlawanan yang konstan dan tanpa henti terhadap kehidupan. Perlawanan ini membuat kita dalam keadaan terasing yang konstan dan tak henti-hentinya dari identitas diri kita, dari kebebasan, dari inspirasi dan terutama dari keilahian Sang Pencipta. Kita hanyalah orang-orang terasing yang berkeliaran tanpa tujuan di gurun pikiran kita sendiri. Kita tidak dapat mengindahkan ajaran Alkitab, jangan melawan, dan kita tidak menyadari ayat lain, kedamaian dimulai dengan saya, sedangkan perlawanan menempatkan kita dalam keadaan kecemasan yang konstan dan pemiskinan spiritual, mental, fisik, ekonomi dan material. Tambahnya, tidak seperti Shakespeare, kita tidak menyadari fakta bahwa, alih-alih mengalir, kita hidup dalam keadaan perlawanan yang konstan. Untuk setiap 1 bit kesadaran yang kita alami, setidaknya 1 juta bit tidak disadari, dan 1 bit itu tidak berguna untuk keselamatan kita. Malam itu sangat menarik, dia meminta untuk melihat ruangan tempat kami akan makan malam. Itu adalah ruang besar di lantai paling atas hotel di pusat kota Austin. Manajer itu baik dan membiarkan kami masuk. Dr. Helen bertanya apakah kami bisa sendiri. Dia setuju dan meninggalkan kami. Apa yang kamu perhatikan? Dia bertanya padaku. Saya melihat sekeliling dan berkata, karpet perlu dibersihkan, bagaimana kesanmu? Tanyanya. Tidak ada benar atau salah, apa yang Anda rasakan mungkin tidak seperti yang saya rasakan. Saya santai dan berkonsentrasi pada saat itu, tiba-tiba saya merasa banyak lalu lintas, kelelahan, kegelapan. Saya tidak yakin apa itu atau maksudnya, tetapi saya mengungkapkannya kepada Dr. Helen. Kamarnya lelah, katanya, orang-orang datang dan pergi dan tidak pernah mencintai mereka. Mereka membutuhkan pengakuan. Saya pikir itu agak aneh, sebuah ruangan yang memiliki perasaan seperti seseorang. Ya, sabar. Kamar ini mengatakan namanya Sheila. Sheila itu nama kamarnya. Sheila ingin tahu apakah kita menyukainya. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kita perlu meminta izin untuk mengadakan pertemuan kita di sini, katanya. Jadi aku bertanya pada Sheila apakah dia setuju. Apa yang kamu katakan? Aku bertanya dengan perasaan sedikit bodoh tentang pertanyaan itu. Dia bilang tidak apa-apa, luar biasa, jawab saya, mengingat deposit yang telah saya bayarkan untuk ruangan tidak dapat dikembalikan. Dia melanjutkan untuk menjelaskan, saya pernah berada di ruangan mempersiapkan kuliah dan saya berbicara di podium. Saya bertanya, apakah ada yang saya lewatkan? Apakah ada yang punya masalah yang harus saya tangani? Lalu salah satu kursi berkata, tahukah Anda, ada seorang pria yang duduk di atas saya hari ini, di seminar sebelumnya, yang dalam kesulitan keuangan dan sekarang saya merasa seperti saya sudah mati, jadi saya membersihkan masalah dan melihat kursi itu tegak kembali. Kemudian saya mendengar, oke, saya siap menghadapi pria berikutnya. Apa-apaan ini dan sekarang dia berbicara dengan kursi. Akan tetapi entah bagaimana saya tetap membiarkan pikiran saya terbuka untuk mendengar lebih banyak tentang prosesnya yang tidak biasa. Dia melanjutkan untuk menjelaskan, apa yang sebenarnya saya coba lakukan adalah mendidik ruangan. Saya berkata kepada ruangan dan semua yang ada di dalamnya, apakah Anda ingin belajar bagaimana melakukan Ho'oponopono? Bagaimanapun, saya akan pergi dan bukankah lebih baik jika Anda bisa melakukan pekerjaan ini untuk diri Anda sendiri? Ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak dan ada yang bilang, saya terlalu lelah. Saya ingat bahwa banyak budaya kuno menganggap segala sesuatu sebagai hidup. Dalam buku Clearing, Jim Pathfinder Ewing menjelaskan bahwa tempat seringkali memiliki energi yang tersimpan. Seharusnya tidak terlalu gila untuk membayangkan kamar dan kursi memiliki perasaan. Itu tentu saja pemikiran yang melebarkan pikiran. Jika fisika benar ketika dikatakan bahwa hanya energi yang menciptakan apa yang kita anggap padat, maka berbicara dengan kamar dan kursi mungkin merupakan cara untuk mengatur ulang energi itu menjadi bentuk baru yang lebih bersih. Tapi kursi dan ruangan yang merespon, saat itu, aku belum siap untuk ini. Dr. Helen memandang keluar jendela ke arah cakrawala kota. Gedung-gedung besar, pusat pemerintahan, pemandangannya tampak indah bagiku. Tapi Dr. Helen tidak menyukainya. Saya melihat batu nisan, katanya, kota ini penuh dengan orang mati. Aku pun melihat keluar jendela, tetapi saya tidak melihat kuburan, juga tidak orang mati.
Saya hanya melihat sebuah kota. Sekali lagi, saya belajar bahwa Dr. Hewland menggunakan kedua bagian otaknya setiap saat, sehingga dia bisa melihat konstruksi sebagai metafora dan berbicara kepada mereka saat dia melihatnya. Tapi bukan aku hanya tidur dengan mata terbuka. Kami berada di ruangan itu kurang lebih selama setengah jam. Sejauh yang saya tahu, Dr. Hewland berkeliaran membersihkan kamar, meminta maaf, mencintai Sheila, terus membersihkan dan membersihkan, hingga pada satu titik dia membuat panggilan telepon. Dia memberitahu lawan bicaranya di mana dia berada, menggambarkan tempat dan menanyakan kesannya. Tampaknya dia menerima konfirmasi. Ketika dia mematikan telepon, kami duduk di meja untuk berbicara. Temanku bilang kamar ini akan membiarkan kita makan malam di sini jika kita menyukainya, katanya padaku. Dan bagaimana kita menyukainya? Hanya dengan mengatakan padanya, "Aku mencintaimu," jawabnya. Itu tampak konyol, mengatakan, "Aku mencintaimu" ke sebuah ruangan, tapi saya melakukan yang terbaik. Saya sebelumnya telah belajar bahwa untuk bekerja Anda tidak perlu merasakan cinta, Anda hanya perlu mengatakan, "Aku mencintaimu," dan aku melakukannya. Setelah mengatakannya beberapa kali, Anda benar-benar mulai merasakannya. Setelah beberapa menit hening, Dr. Hewland mengucapkan kata-kata bijak lainnya. Apa yang kita pegang secara individu, apakah ingatan atau inspirasi, memiliki dampak langsung dan mutlak pada segala sesuatu mulai dari kemanusiaan hingga kerajaan mineral, tumbuhan, dan hewan. Semua berada dalam satu pikiran bawah sadar, pikiran memori yang diubah menjadi nol oleh keilahian. Maka itu diubah menjadi nol di semua pikiran bawah sadar, di semuanya. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Jadi, apa yang terjadi setiap saat dalam jiwamu, Joseph, terjadi di semua jiwa pada saat yang sama." Betapa indahnya memahami itu, dan yang lebih indah lagi, adalah menghargai kenyataan bahwa kamu dapat memohon kepada pencipta ilahi untuk menghapus semua ingatan di pikiran bawah sadar Anda dan menggantinya dalam jiwa Anda dan setiap orang dengan pikiran, kata-kata, perbuatan dan tindakan keilahian. Saya tidak tahu bagaimana harus menjawab semua ini. Yang bisa kupikirkan hanyalah, "Aku mencintaimu."